Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahi aliyil azim. Puji syukur kehadirat Allah SWT pada siang hari ini setelah kita menjalankan kewajiban kita sholat duhur berjamaah, insya Allah sholat kita diterima oleh Allah SWT. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita, tuntunan kita semuanya, Nabi Muhammad SAW. Pada hari ini, giliran saya untuk menyampaikan sedikit ilmu di program kajian Ramadan di Masjid Baitul Hikmah yang kita cintai ini. Mudah-mudahan apa yang nanti saya sampaikan dapat memberikan inspirasi, semangat, atau motivasi agar kita bisa melakukan lebih baik daripada sebelumnya. Apalagi hari ini sudah masuk puasa atau saum Ramadan yang kelima. Mudah-mudahan puasa kita, saum kita, sholat tarawih kita, bacaan tilawah Quran kita, itu diterima oleh Allah SWT. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dan mudah-mudahan pahalanya akan berlipat ganda, insya Allah kita semuanya akan masuk di dalam surganya. Sesuai judul yang kami sampaikan, dahsyatnya silaturahim. Mungkin ini beda dengan para ustadz, karena saya sendiri juga bukan ustadz. Saya sama dengan bapak-bapak sekalian, hanya saja saya tahun ini sudah 60 tahun, jadi mungkin sebagian duluan saya, gitu ya. Jadi mungkin saya punya beberapa pengalaman yang bisa saya share, bisa dimanfaatkan, gitu ya. Kenapa judul ini tahun ini saya sampaikan dahsyatnya silaturahim? Bapak-bapak kalau lihat kata-kata silaturahim, coba dilihat rohimnya. Rohim itu sama dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maha pengasih lagi maha penyayang. Jadi sebenarnya kita diminta oleh Allah SWT untuk menyayangi sesama manusia, apalagi dengan Allah. Jadi sebenarnya silaturahim ini memang dari bahasa Arab. Ya, insya Allah nanti beberapa slide, nggak banyak, tapi bisa memberikan satu gambaran bagaimana silaturahim ini jangan sampai kita hanya biasa-biasa saja. Oh, silaturahim biasa aja. Gitu. Padahal seperti yang saya sampaikan, ini sebenarnya salah satu kunci menuju surga loh. Setelah saya dalamin, saya berdasarkan pengalaman juga, ternyata silaturahim ini memberikan dampak yang luar biasa pada diri kita. Coba kita lihat ya. Baik. Dalam Islam, silaturahim dianggap sebagai salah satu amalan yang sangat dianjurkan. Sangat loh. Sangat dianjurkan karena dapat mempererat hubungan dengan sesama manusia dan dengan Allah SWT. Saya sedikit cerita ya.
pada saat Nabi kita Rasulullah SAW kan berjuangannya 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Di kurun waktu itu, pada saat 10 tahun di Madinah, itu ada perjanjian dengan kaum Quraisy untuk perjanjian perdamaian. Ternyata saya beberapa kali belajar di situ, melihat cerita-cerita di situ. Rasulullah luar biasa. Beliau membuat strategi, salah satunya adalah silaturahim. Apa yang dilakukan beliau selama perdamaian itu? Mungkin bapak-bapak pernah dengar dan dikira hanya ya biasa saja juga. Rasulullah kan memberikan surat, memberitahu tentang agama Islam dan mengajak mereka untuk masuk Islam. Kalau tidak, Anda bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Intinya di situ. Dan itu fenomenal banget. Ternyata. Dan ternyata surat itu tidak hanya 5-6 kerajaan besar. Enggak. Ternyata puluhan yang dilakukan Rasul. Kalau di dalam film itu hanya 3 orang yang nyebar gitu kan. Enggak ternyata. Puluhan kerajaan besar, kerajaan kecil, penguasa besar, penguasa kecil disuratin sama Allah. Itulah silaturahim. Rasulullah memberikan kasih sayang itu melalui surat itu ternyata. Coba ya, bapak-bapak lihat sejarahnya. Ada yang merobek-robek, ada yang menerima, bahkan lebih dari itu. Mungkin yang nggak menerima, salah satunya adalah kerajaan besar di saat itu, yaitu Persia. Dirobek-robek. Bahkan keluarlah hadis dari Rasulullah, bahwa negaranya itu akan dirobek-robek oleh Allah SWT. Dan ternyata benar, Allah SWT merobek-robek. Habis, hancur, sampai sekarang. Itulah hadis Rasulullah. Allah telah memberikan keputusannya. Tapi sebagian ada yang menerima. Bahkan ada panglima Romawi yang gelisah sebenarnya. Tapi karena dia ingin berkuasa dan sebagainya, akhirnya nggak masuk Islam juga. Tapi dia mengakui. Gitu. Karena di kitabnya mereka sudah mengakui adanya Nabi yang terakhir. Gitu. Tapi yang luar biasa yang saya ceritakan di sini adalah dahsyatnya itu adalah yang menerima dan melaksanakan surat itu. Beberapa negara atau kerajaan di saat itu, sebagian ada yang melakukan itu. Salah satunya, saya nggak ceritain semua ya, karena kebetulan saya membaca beberapa. Salah satunya adalah kerajaan di Yaman. Bapak-bapak tahu, rajanya sendiri dan keturunannya sampai-sampai meninggalkan kerajaannya ke negara lain untuk menyebarkan sesuai perintahnya Rasulullah SAW. Coba bayangkan itu. Dengan melakukan silaturahim, memberikan kebenaran-kebenaran, kasih sayang, semuanya. Sampai keturunannya itu meninggalkan kerajaannya untuk menuju, ada yang ke India, bahkan ada yang ke Indonesia. Jangan heran, di Indonesia juga ada orang-orang Yaman. Jadi mereka itu dengan suratnya Rasul itu luar biasa. Efek dahsyatnya silaturahim itu. Strategi Rasulullah, wah luar biasa. Saya baca itu sampai terkagum-kagum saya. Bahkan ada surat Rasul yang dipelihara sampai sekarang. Sampai hancur itu tetap. Karena itu adalah sesuatu yang mempunyai kekuatan agar supaya kita bisa menyebarkan ke orang-orang. Nah ini tugas kita juga, makanya kita silaturahim, memberikan kasih sayang kepada semuanya. Bahkan yang belum masuk Islam aja disayang gitu. Berikutnya adalah bagaimana dahsyatnya itu. Jadi
Silaturahim tidak dapat diukur dengan uang, materi, harta, jabatan, kedudukan. Buktinya salah satu negara di Yaman itu keturunannya itu meninggalkan semua hanya untuk memberikan satu keharmonisan, kedamaian, bahkan ujung dari silaturahim adalah kedamaian. Memberikan kedamaian agar supaya orang itu bisa hidup dengan damai. Nah, di sini kalau sudah masuk silaturahim ini, jiwa dan raga kita itu ke bawah loh, siapapun yang melakukan. Saya sudah merasakan, Pak. Makanya mungkin dari sebagian teman-teman, baik di saudara-saudara saya, teman-teman saya, sahabat saya di PT Nusa, di pertaniannya PHI, mungkin menerima, itu adalah menerima dakwah saya. Itu adalah silaturahim sebenarnya. Walaupun saya nggak ketemu, tapi saya memberikan itu bisa bermanfaat. Apapun ya, tapi yang bermanfaat ya, bukan gosip, bukan fitnah, tapi ilmu. Kalau kita memberikan ilmu itu berarti menyayangi orang yang dikasih ilmu itu loh. Itu Rasul itu sudah melakukan. Baik, karena waktunya sudah pendek, sebenarnya saya mau ceritakan yang lain ya, tapi waktu. Oke. Nah, secara umum kita lah ya. Oh, silaturahim itu seperti ini. Ya, seperti ini. Silaturahim memang memiliki kekuatan yang luar biasa dalam mempererat hubungan sosial dan meningkatkan keharmonisan sesama manusia. Ini secara umum, Mas. Apa yang kita pahami selama ini? Oh, hanya ini aja mempererat dan sebagainya gitu kan. Salah satunya ini. Mempererat hubungan dan tali persaudaraan. Ini umum aja, Mas. Kepada keluarga, teman, sahabat, tetangga. Sehingga kita memiliki jaringan sosial yang luas dan kuat. Dan ini memang ada maknanya, Mas. Alhamdulillah. Itu teman-teman, mohon maaf nih, saya mohon maaf sekarang. Saya ngirim-ngirim itu pagi-pagi udah saya kirim ya. Mohon maaf. Tapi itulah yang diminta, yang disuruh, yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW loh. Saya lakukan itu. Supaya apa? Saya punya teman tuh luas. Sama-sama kuat kita. Iman kita kuat. Karena memberikan sesuatu yang baik. Yang berguna untuk kita. Oke? Nanti tujuannya kunci menuju surga loh ya. Ada hadisnya loh Mas. Kita lihat ya. Oke, yang kedua, itu bisa menghilangkan rasa kesepian dan isolasi. Coba bayangkan kalau kita nggak lakukan silaturahim. Ya lebih baik samain ke hutan aja sono loh, sendirian gitu ya. Kalau agama lain bertapa gitu kan. Di Islam nggak ada itu Mas. Nggak ada. Semua harus berkolaborasi gitu loh. Nah itu ada kolaborasi itu. Culture ya, ada kolaborasi. Kebetulan saya juga menyampaikan Code of Conduct di PT Nusa dan Pertamina sebagian. Code of Conduct dan Culture. Sebelum pensiun nih. Nah, itu sempat saya sampaikan. Nah ini sebenarnya bisa menghilangkan rasa kesepian. Karena kita berbagi cerita dan pengalaman dengan orang lain. Bukan gosip ya. Tapi kita berpengalaman memberikan. Jadi beban kita itu ringan, cerita gitu kan. Apalagi kalau ibu-ibu ya, mohon maaf ibu-ibu, masih ini, masih puasa, masih saum, ya mudah-mudahan. Amin. Jadi berbagi cerita, pengalaman dengan orang lain, biasanya plong loh. Dan saya di saya selama ini kan saya di Human Capital ya, SDM, bertahun-tahun, 32 tahun saya di Nusa. Itu banyak yang curhat sama saya. Dengar ceritanya aja lega dia. Gitu ya. Apalagi memberikan solusi. Jalan keluar. Baik. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan kebahagiaan dan kepuasan hidup. Kebahagiaan loh Mas. Karena kita dikasih sayang gitu. Jadi kalau, coba bayangin kalau kita merengut, nggak nyapa, nggak apa. Sebel ya. Seneng betul maksudnya. Sebel.
Tapi kalau kita bagi kasih sayang, kemudian kita dukung apa yang dia lakukan, seneng banget loh. Nah itu juga kita lakukan kepada anak-anak kita dan istri kita dan saudara kita. Supaya apa? Mereka semangat gitu. Jangan dicuekin. Coba kalian kalau dicuekin kan nggak enak gitu. Nggak enak banget loh. Atasan mencuekin bawahan, bawahan mencuekin atasan. Nggak enak mah di kantor kayak gitu itu. Dulu, alhamdulillah mungkin teman-teman saya lihat ya, saya sering muter-muter ngobrol gitu ya. Padahal itu ada tujuannya, memberikan motivasi. Bahkan kalau misalnya ada pekerjaan yang tidak diputuskan atau diceritakan di ruang meeting, di situ bisa selesai loh mas. Gara-gara itu, atasan tiba-tiba saya samperin, gini-gini, di sana gimana bang ya, gitu. Gini, gini caranya, gini ceritanya. Karena kebetulan saya agak sedikit tahu tentang perundangan, jadi bagian saya itu suka ditanya gitu, baik karyawan maupun atasan gitu. Sampai hari ini gitu ya, alhamdulillah. Kemudian yang keempat, mengurangi stres dan kecemasan. Loh, banyak kita yang stres loh. Kalau ada orang diem aja ya, nggak mau tahu, biasanya stres itu. Orang itu harus ceria. Rasul saja banyak senyum, Pak. Ketemu orang senyum. Nah, kita usahakan itu. Senyum itu ibadah loh. Enteng itu. Masuk surga loh, Mas. Coba kalau sampai merengut terus gitu. Dicuekin orang juga loh. Apalagi ngomel-ngomel gitu. Wah, sedikit ngomel, sedikit ngomel. Protes, sedikit protes gitu kan. Mohon maaf, sedikit unjuk rasa. Unjuk rasa, nggak sholat juga duhur, unjuk rasa. Kan gitu. Akhirnya apa? Cemas gitu lah. Jadi ini kita dapat berbagi beban dan meningkatkan ketenangan. Ketenangan, Pak. Ketenangan jiwa dan raga. Manusia itu butuh itu, Pak. Tenang jiwa dan raganya. Kalau Bapak banyak nonton yang macam-macam, resah loh. Itu ada ponakan saya yang sukanya nonton setan gitu ya. Dikit-dikit itu udah takut, Pak. Gak tenang jiwanya. Makanya jangan suka-suka begitu. Cari ketenangan yang benar. Jiwa raga kita itu supaya bersih. Kalau nggak bersih, kotor, udah pasti itu. Stres gitu ya. Kira-kira seperti itu. Baik, tinggal 5 menit ya. Oke. Supaya bisa saya sampaikan semua apa yang saya tulis ya. Baik. Tadi kan umum ya, secara umum. Yang tadi itu, kebahagiaan, ketenangan, isolasi, stres, kemudian mempererat dan sebagainya. Itu umum mas. Silaturahimnya itu. Tapi ada yang khusus mas. Diri kita mas. Salah satunya adalah ibadah. Sejatinya sebagai bentuk silaturahim yaitu menghubungkan diri kita dengan Sang Pencipta. Allah berfirman, wa kimis sholata lidikri ya. Dan laksanakan sholat untuk mengingat aku. Mas, nanti di akhirat nanti, kita yang ditanya adalah sholatnya, enggak yang lainnya mas. Kedudukan, posisi, apapun, enggak mas. Sholatnya. Kadang kita ini mencewelekan ini loh. Mohon maaf nih. Di Elusakan sekarang sudah ada 10 menit sebelum sholat kan. Wah itu perjuangannya luar biasa Pak dulu Pak. Mohon maaf tuh. Zaman kami itu. Sampai kami merekam Pak Dirut waktu itu Pak Tolingul Anwar. Masih ingat banget saya. Di ruangannya dia saya rekam. Untuk apa Bang? Untuk mengingatkan sholat Pak. Itu awalnya Pak Bapak sekalian. Di ruangannya Dirut di lantai 16 masih ingat banget saya. Bawa rekaman sama teman-teman IT. Untuk merekam itu, dulu ada Pak itu Pak. Sampai sekarang insya Allah jangan dibatalin itu.
Karena ini perintahnya, mah. Laksanakan sholat untuk mengingat aku. Karena itu pertanggungjawaban kita nanti, Pak. Mohon maaf nih, masjid, saya buat suasana kayak pesantren memang. Ada pengajiannya sebelum sholat gitu ya. Tujuannya apa? Manusia itu banyak lupanya, banyak menyepelekannya, banyak menundanya. Oh, tanggung, meeting tanggung. Saya juga pernah meeting, Pak. Kadang-kadang sebel juga itu. Atasan kalau meeting terus pas sholat itu sebel juga, Pak. Karena dia bukan Tuhan. Kita harus kembali ke situ ya. Baik. Waktu tinggal sedikit. Kedua, persaudaraan. Allah SWT menghubungkan persaudaraan antar sesama orang beriman. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Jadi semuanya itu bersaudara, Pak. Kalau sudah masuk Islam, itu saudara. Kita harus bantu. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat. Rahmat, Pak. Jangan sepelekan ini, Pak. Kalau kita bisa mendamaikan, rahmat dapat kita. Oh, ini enggak main-main, Pak. Bukan sekedar rahmat itu biasa aja. Enggak, Pak. Untuk diketahui aja, selama saya di Al-Nusa itu berapa orang yang kita damaikan. Rumah tangga juga. Di zaman saya di Human Capital, itu berapa orang yang bertengkar antar suami dan istri. Saya harus damaikan, Pak. Saya pakai ayat ini sebenarnya. Baik. Berikutnya adalah rezeki dan panjang umur. Silaturahim menjadi sarana keluasan rezeki dan panjang umur. Hadisnya, hadis riwayat Bukhari, siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambungkan silaturahim. Jadi silaturahim itu membawa rezeki, Mas. Tapi jangan disangka terus, oh sekarang saya sudah silaturahim, tapi saya pengen motor nggak dapat, pakai mobil nggak dapat, bonus nggak dapat. Sebenarnya tidak hanya sekedar itu, Pak. Rezeki kita itu akan dibalas di akhirat, Pak. Panjang umur di sana, rezeki banyak di sana nanti. Jangan dikira, Pak. Silaturahim itu nyambung sampai di sana nanti kita. Insya Allah. Ini hadis, Pak. Nah, yang terakhir, yang sesuai dengan judul saya, kunci menuju surga. Ini Pak hadisnya, Pak. Hadis riwayat Muslim. Silaturahim mengantar ke surga. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Jadi bapak-bapak kalau memutuskan silaturahim, mohon maaf. Kemungkinan di surganya tertunda. Bapak-bapak akan dihisap dulu dengan perbuatan bapak-bapak. Benar nih, dan main-main loh. Nggak boleh kita memutuskan silaturahim itu nggak boleh. Apapun. Walaupun kita benci, nggak suka, wes pokoknya macam-macam gitu ya. Hilangkan itu, ambil hadis ini. Ya, Rasul saja sudah ngasih satu contoh. Kan ada juga yang akhirnya berjuang, di mana ada orang yang bunuh paman Rasul, Hamzah, masih tahu? Ditombak sama dia. Rasul memaafkan loh, Pak. Tapi dia nggak mau lihat. Ya, tapi memaafkan, Pak. Jadi memang apapun yang kita benci, itu kita harus memaafkan juga, Pak. Karena kita akan ditanya, kasihan. Nanti kalau ada orang yang benci pada kita atau sebaliknya, kita nggak akan dibalas. Gitu ya. Baik. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pas jam 1, mudah-mudahan kita diberikan kemudahan, kelancaran, kerahmatan, kesehatan, juga istiqomah dalam menjalankan seluruh perintah-perintah Allah dan seluruh larangan-larangan Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang muslim yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan, keluarga kita, dan juga anak-anak kita, cucu kita. Terima kasih atas perhatiannya.